Kriterianya ini ya, buat MACD, stochastic, boleh ngeband, MA. Nah, jadi itu pemilihan kriterianya. Jadi di scoring saham-sahamnya. Oke, jadi welcome to SMM Screening Malam. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang saham-saham yang sudah kita screening atau kita akan mencari saham-saham yang akan kita tradingkan untuk mingguan ini atau bulanan ini. Nah, jadi kita akan melakukan screening saham dan juga mereview saham-saham yang sebelumnya sudah kita screening. Disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Semua keputusan ditanggung pihak masing-masing. Oke. Nah, jadi oh ya, kita juga akan membahas tentang IHSG di belakangan nanti dan kita akan melihat berita-berita yang sedang trending topik. Oke, jadi kita akan melakukan eh kita nanti dulu screeningnya. Kita akan mereview dulu saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Jadi ada 10 ya. Jadi ada yang ada 10, ada beberapa kemarin. Ada 7 ya. Yang pertama yaitu adalah Chen. Sebenarnya saham-saham yang kita screening kemarin tidak tahu banyak berubah ya. Nah, Chen ini walaupun minus, sebenarnya dia tidak berubah, tetap di 238. Jadi tidak ada perubahan ketika harga open market ya, di harga close ini tidak ada perubahan walaupun dia sempat naik ya ini. Namun dia ternyata turun lagi. Oke, dan ini juga belum menembus supportnya ya. Supportnya ada di sini. Iya. Nah, ketika nembus ini kalian bisa beli di area support ini. Oke, paham? Oke, next selanjutnya adalah saham BEX. Saham BEX. Nah, saham BEX ini juga tidak ada mengalami kenaikan ataupun penurunan, dia tetap. Nah, naiknya pun juga sama ya dengan hari sebelumnya. Ya, naik sedikit lah. Namun harga tetap di 91. Oke, dan ini juga belum menembus supportnya atau kalian bisa membelinya di area support ini. Di bawah nih di 89 ya. Ya, sekitar segitulah. 89. Oke. Lalu saham berikutnya yang telah kita coba kemarin yaitu PAM. Nah, ingat ya, PAM ini mengalami ada sebuah kasus hukum gitu ya, jadi agak berbahaya. Namun pagi tadi dia sempat naik dulu sekitar sini, kemudian dia turun lagi. Dan ini gaya supportnya ada sekitaran segini ya. Aduh, mamahe. Nah, di sekitaran sini gaya support dia di 480. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya kita ada di saham Tower. Oh ya, ini dia mengalami penurunan sebesar 0,99 ya, kita anggap 1% atau 5 poin minusnya. Oke, selanjutnya saham Tower. Nah, saham Tower ini pun pagi tadi juga sempat naik, namun ternyata di harga closingnya dia malah turun dan closing di harga 1240 sama dengan harga sebelumnya. Jadi tidak ada kenaikan maupun penurunan. Nah, ini hampir saja dia menembus resisten yang di sini ya. Ya, dia hampir saja menembus, tapi ternyata gagal. Apakah besok dia akan menembus? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi ini bisa jadi area beli yang sangat bagus. Apalagi ketika dia breakout, wah itu sudah sangat-sangat bagus ya tower ini. Jadi kalian bisa masukkan ke watch list kalian untuk tower ini. Sangat-sangat bagus gitu. Oke, selanjutnya saham yang sempat naik sangat tinggi. Nah, ini ada saham ENRG yang akan rek isu. Nah, pagi tadi dia sempat ke angka berapa ya? Sekitar 12% gitu. Pokoknya sampai sini 130. Nah, rek isunya di 126 ya. RI-nya. Nah, jadi ini saham juga cukup bagus. Tahu apa saya saham ini sepertinya akan naik cukup tinggi ya. Rek isunya. Tapi saya belum beli saham ini karena dia telah melewati area supportnya. Area support karena dia tidak berada di area supportnya.
Oke, ya ini hampir tembus ya breakoutnya. Sayang sekali di closingnya, tapi ini bisa jadi kesempatan kalian beli sebelum terlambat, sebelum dia naik lebih tinggi di sini. Nah, sebelum dia naik lebih tinggi lagi, oke? Itu ENRG. Nah, satu lagi, oh ya ini kenaikannya sebesar 2% ya. Kenaikannya sebesar 2%. Saham berikutnya itu adalah PBID. Nah, saham ini juga mengalami kenaikan dan alhamdulillah saya juga masuk saham ini di Freds di harga rata-rata di 1765. Jadi sekarang Porto dia plus 0,57 ya. Jadi belum bisa dapat dibanggakan, masih 0,57%. Oke, saham ini juga sangat bagus ya karena saya average dulu-nya pas di area supportnya. Ya, support bagian sini. Ya, tapi ketika dia turun lagi saya akan average down di sini. Kemungkinan dia bakal turun jika seandainya tembus ya. Dia bakal turun ke arah sini. Namun saya sudah average di sini. Dan jika dia turun saya akan average lagi di sini, dan jika dia di sini saya akan cut loss. Oke, paham ya? Jika di sini cut lossnya. Di atau 3% lah saya cut loss. Di sini udah saya cut loss nih. Oke, jadi PBID ini lumayan menarik karena dia bahasa mantul dan kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan, dan juga saham ini juga sangat bagus ya, Pak ya. Fundamental valuasinya sangat bagus gitu. Kayak bisa nengok per dan VBP-nya, oke? Atau yang biasa value investing pakai. Selanjutnya saham Mari. Nah, saham Mari ini juga minus, tapi minusnya 0,62 atau minus 2 poin cuman dari harga semalam. Nah, ini lagi berada di area supportnya ya. Kalau ini sampai tembus, nah ini gawat ya, wanti-wanti. Kalian bisa menggunakan 3% atau 3% atau di sini atau 5%. Nah, ketika cut loss gitu, kalian bisa beli lagi di sini. Ingat ya, cut lossnya di harga closing. Ketika dia closing, misalnya dia telah menembus garis yang ini ya, maka kalian wajib cut loss di sini atau lebih sini, tak apa-apa lah. Daripada kalian menunggu yang lama di sini, ya itu lebih sakit. Oke, itu dia saham Mari. Jadi itu saham-saham yang kita sudah screening sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melakukan screening. Di sini saya banyak AFL ya. Jadi kita akan mencari yang mana. Saya menggunakan yang deteksi ini. Nah, deteksi ini kita bisa melihat dia pakai skor gitu. Jadi yang skor yang 7 ini berarti keadaannya sedang bullish. Nih, dia ada short MA15, mid MA45, long MA100, MACD-nya lagi bullish, around stochastic RSI, MFI. Nah, jadi sini ditotalkan semuanya, maka Anda boleh Bollinger Band-nya juga ada, maka di sini akan ditotalkan skornya. Jadi skor paling tinggi ini menandakan dia sangat bullish. Oke, jadi kita akan melakukan screening, kita akan lihat. Nah, jadi ini hanya alat membantu ya, membantu kita, tapi kita tetap menggunakan basic chart atau dasarnya gitu. Nah, kalian bisa lihat ya, bagus-bagus kan dia chartnya, naik-naik gitu. Nah, tapi di sini tidak akan kita review ya untuk minggu depan. Dan juga ini kalian bisa cek lagi sesuai dengan apa ya? Dengan analisa kalian atau pertimbangan kalian, karena di sini saya tidak melihat secara bid offer ya, saya hanya melihat chartnya. Kalian bisa lihat lagi lebih detail di bid offer yang apakah terjadi fake bid atau gimana gitu. Nah, jadi nanti saya akan ngasih tahu yang menarik ya. Kalian bisa pantau chartnya. Nah, INAP ini ya lumayan menarik ya. Saham-saham farmasi lagi menarik. Termasuk salah satunya INAP ini ya lumayan menarik. Walaupun dia koreksi gini, sebenarnya dia lagi ini ya, lagi pullback. Nah, jadi kalian bisa beli di area swing-swing seperti ini. Sini, ini tidak tahu sampai kapan dia pullback ya, atau kalian nunggu RSI-nya, stochastic-nya lagi overbought juga bisa. Oke, ini saham-saham farmasi juga asik gitu. Apalagi saham-saham BRMS, lumayan asik. Nah, boleh lah BRMS.
Dan ini lumayan juga ya, lumayan asik walaupun sudah terlalu tinggi. Kita cari lagi. Nah ini apa ini, Samroni. Wah, volumenya ini ya besar ya, volumenya besar, candlenya juga besar. Wah ini menarik nih. Roni, dan ada gap di sini. Ini juga menarik ya, apa, blue saham blue, kan bisa cek dulu bid offer ya gimana gitu. Saham blue lumayan menarik ya, bisa di sini lagi di resisten ya. Jika kalian ingin beli bisa beli di sini ya, di supportnya sini ya. Lumayan menarik blue, akankah dia menembus resistennya? Nah ini KF sama juga ya, lagi pullback. Ada Bayu sama apa ini. Nah GGRM ini mantap ya, melanjutkan trennya. Wah ini bahaya kali nih, main mantap sih GGRM. Tapi ingat ya, ada saham yang satu lagi, WIM atau HMSP. Saya belinya HMSP, Wismilak. Wah sayangnya nggak ini ya, HMSP hari ini juga mengalami sedikit koreksi. Ini kemungkinan dia bakal lanjut koreksi kayak. Stohastiknya juga. Semoga dia membuat ini ya. Semoga dia membuat best dulu di bagian sini. Nanti dia akan sideways dulu, baru kemudian dia naik seperti GGRM tadi ya. Ya ini lumayan menarik lah. Yang ini dia belum sempat apa ya? Belum sempat terbang tuh, seperti GGRM tadi. Behat. Nah, ini menarik juga ya saham ini. Bat kan bisa belinya di MA dekatnya. Nah, bat ini menarik nih. Kayak kalian bisa beli di harga sini. Aduh. Tapi enggak, saham gini saya bingung entry-nya loh. Beli di sini takut tidak dapat kan. Kalian bisa pakai yang cara itu, Fibo pivot point. Jadi ketika dia ada candle seperti ini, bullish gini, kalian bisa beli bagian tengahnya gini. Nah, kemungkinan dia bakal koreksi sampai di garis tengahnya ini. Jadi kalian bisa antri di 660 ya. Jika dapat barang, kalian bisa antri di 660 kalau mau beli bat. Kalian bisa juga cek bid offer ya gimana gitu. Ya lumayan menarik lah batnya. Bat. Coba kita lihat mana dia. Oh ini sahamnya baru IPO ya, 2020 Juni. Ya lumayan menarik bat. Oke kayaknya sudah ya. Sudah banyak yang bagus-bagus. MKAS. Nah ini juga bagus nih ya, MKAS. Sahamnya Raffi Ahmad gak nih? Nah ini bisa juga ya, asik. MKAS juga asik. Ya MKAS sahamnya Raffi Ahmad kan, yang sempat dipom-pom. Bisa cut loss atau beli di sini dulu. MKAS. Lanjutkan rally-nya. Cuman udah terlalu tinggi ya MKAS ya.
LPPF. Nah, ini pagi tadi juga hampir sama kejadian kayak ENRG, dia sempat naik. Cuman di closing dia jatuh lagi harga, dibanting. Oke, itu dia saham deteksi. Jadi ada kriterianya ini ya, buat MACD, stochastic, Bollinger Band, MA. Nah, jadi itu pemilihan kriterianya. Jadi di scoring saham-sahamnya. Oke, jadi itu salah satunya. Nah, kalau ini breakout, dia menggunakan garis resisten yang dari candlestick ya. Kalau tadi kan dari MA, kok ini dari candlestick ya. Nah, ini saham-saham yang breakout ADMG. Nah, ADMG ini juga lumayan menarik ya. Jadi dia sistem ininya. Nah, tuh kan breakout kan? Naik sedikit. Nah, nah, jadi saham-saham seperti ini lumayan menarik. Supportnya di sini. Paskan lah. Oke, jadi dia hampir breakout. Nah, ini bisa kalian beli ya. Ada MG. Saya lebih suka saham-saham seperti ini. Yang dia habis sideways, kemudian dia ada breakout. Tapi kalau bisa kalian dapatnya yang ini ya, yang support ini. Ya kalian bisa beli lah ketika dia breakout ini di harga berapa nih? Ya ini lumayan ada MG di 175-an. Kalian bisa tawar di situ 175-an. Jika ternyata dia turun, kalian bisa cut loss di tengah-tengah dan beli lagi di bawahnya garis support. Oke, ada apa? Kita yang lihat yang ada buy ini ya, karena dia belum terlalu jauh gitu dari apa ya? Dari garis resisten ya. Nah, ini kan sini. Sini deng dia. Karena dia ngambil garis resisten yang ini. Ini juga breakout. Cuman lebih bagus yang ADMG tadi ya. Apik. BBMD. Ini kurang liquid kayak. Paham. Wah, ini terlalu tinggi candlenya. Ya, sebaiknya jangan dibeli yang seperti ini. But. Nah, blue ini juga asik ya. Blue. Ya, lumayan asik lah blue. Blue ini asik ya. Wah, ini bagus nih sama blue. Kalian cek apakah liquid atau gimana. Wah, blue asik sih. Ya, blue. Ini juga dari Pak T. Ini juga menandakan lagi bullish. Ya, coba kita lihat secara jauh. Oh, dia baru IPO juga. IPO. Ya, lumayan ya. Dia habis dari area swingnya. Kalau di monthly, kalau weekly. Ya, lumayan. Blue asik sih. Blue, oke. Boleh lah. Blue ya. Nah, ini bola saham bola Bali United ya. Oh, apa sih bola nih? Yang jelas saham bola lah ya. Nah, ini bola juga asik sih. Tapi lebih asik Blue sama ADMG tadi ya. Bola kalian bisa lihat di watchlist kalian. Watchlist. Nah, sini ENRG juga termasuk ya. Nah, karena dia habis breakout. Nah, jadi dia termasuk juga ENRG. Satu lagi INDS. Nah, INDS. Cuma ada gap nih ya. Ada gap di sini. Tidak terlalu bagus apa ya. Ada gap di situ cuy. Yang bagus tadi yang kalau ada screeningan screening ini adalah blue sama ENRG sama apa tadi? Ini ya, Apik. Apik nggak sih? Oh ya Apik. Eh, BBMD. BBMD nggak? Apa lagi satu ya guys? Bukan. Ya Apik deng. Apik. Ya Apik.
Oh, ini dia nih. Kurang scroll ke atas. ADMG. Ya, jadi ada 3 tuh yang lumayan bagus ya. Kalau kalian belinya buy on breakout, ADMG, Blue dan juga ENRG. ENRG juga bagus ya. Nah, itu saham-saham. ENRG ini lumayan bagus, cuman entah kenapa saya tuh tipikal yang trader belinya di support ya, jadi kurang suka. Oke, jadi itu kita sudah screening saham dan juga sudah kita review saham-saham yang kita sudah screening sebelumnya. Yang saham-saham yang kita screening menggunakan ini, yang saya gunakan AFL ini, kemungkinan saya tidak akan review lagi kecuali ada yang komen di Twitter saya gini. Oke, baru kita akan review. Oke, sekarang kita ke chart IHSG. Jadi kita singkirkan dulu ini ya. Nah, kita akan lihat IHSG. Nah, IHSG hari ini cukup menguat ya. Berapa persen gitu saya lupa. Dari stokastiknya dia cenderung overshot. Ya. Dia mau ke overshot. Tapi di sini masih naik. Ya, lumayan cukup bagus artinya. Ya, untuk sekarang masih bagus ya. Karena resistennya juga belum tembus. Ya, semoga saja IHSG kedepannya masih aman gitu. Untuk sekarang view-nya masih oke. Coba kita lihat ke weekly. Ya, weekly juga masih bagus ya. Masih jauh dari area support yang ini. Aduh. Nah, kemarin sempat mantul ya di area support yang krisis vaksin ini. Vaksin sampah masih gitu. Nah, ini sempat mantul ya di sini lagi. Sekarang lagi berada di area sini. Ya, kita tidak tahu ke depannya. Semoga saja yang terbaik untuk IHSG dan juga para investor maupun yang trader juga semoga baik-baik saja keadaannya. Nah, kita bisa lihat kalau sebenarnya IHSG ini secara keseluruhan dia masih bullish ya. Cuma lagi sedang di fase apa? Yang ini ya, yang 2020. Kalau yang ini sih ya di tahun 1997 ya, bullish. Ya, lagi di fase sideways di sini ya. Ini yang mainly kita ke weekly. Nah, ini. Dari corona ini masih uptrend. Cuma sedikit sideways di sini. Nah, ini dia area sideways. Apakah dia masih bisa melanjutkan kenaikannya sampai ke sini menembus 6 berapa nih? Menembus berapa nih? Kita lihat. Menembus mau 6.500 ya. Semoga dia bisa ke 6.500. Oke, itu saja SMM malam kali ini. Like jika Anda suka, dislike jika Anda suka. Kita ketemu di program SMM selanjutnya. Bye bye.